perlakuan cutting setelah dipangkas ya dari pohon, setelah pruning. Ini disemai untuk apa? Untuk dijadikan bibit. Setelah dipotong-potong, kita rendam dengan fungisida plus ZBT. Kurang lebih semalam nih kita rendam. Setelah direndam, baru nanti kita akan grafting, kemudian kita semai di polybag. Nah, ini fungsinya direndam dengan fungi plus ZBT adalah untuk mencegah jamur saat disemai, dan juga ZBT-nya kita harapkan bisa merangsang cepat tumbuhnya akar. Nanti akan kita tunjukkan gimana prosesnya perlakuan cutting ini sebelum disemai ya. Ini adalah fungisida yang saya gunakan untuk merendam cutting untuk mencegah jamur dan percepat proses pertumbuhan akar ya. Fungisida yang saya gunakan fungisida yang sifatnya sistemik. Ini ya, sistemik. Adapun merek banyak sekali produk fungisida. Untuk merendam gunakan yang sistemik agar dia bisa masuk ke jaringan sel cutting ya. Ini bisa dijelaskan, ini banyak sekali fungsinya. Fungisida sistemik yang bersifat protektif, kuratif, eradikatif, dan zat pengatur tumbuh tanaman yang berbentuk pekatan. Ini kental sekali, warnanya putih. Ini ada pun yang saya gunakan ini produk Folikur dari Bayer ya. Terserah mau pakai produk dari mana, yang penting fungsinya yang sistemik. Oke, kita lihat proses selanjutnya setelah direndam dengan fungisida. Nah, ini setelah direndam dengan fungisida, kita lakukan penggoresan pada batang bagian bawah. Ini kita gores perlakuan seperti ini secara vertikal. Fungsinya untuk merangsang pertumbuhan akar dari sini. Tanpa adanya penggoresan seperti ini, nanti akar hanya akan tumbuh dari bawah aja, dan susah dan akan lama tumbuh dari atas. Dia akan lebih kalus dari bawah. Tapi dengan perlakuan penggoresan seperti ini, dia akan merangsang pertumbuhan akar dari sini, dan nanti akarnya akan lebat. Nah, setelah melakukan proses seperti ini, perlakuan seperti ini, kita rendam dengan larutan bawang merah. Kita caca atau kita haluskan, kemudian campur dengan air. Airnya cukup setinggi ini, di atasnya sedikit ya. Kita rendam. Nah, kita rendam kurang lebih sekitar 2 jam. Setelah itu baru kita semai di polybag. Nah, ini untuk proses perlakuan penggoresan perlukaan seperti ini biar hasilnya bagus. Ini saya menggunakan pisau ini, pisau gunting grafting. Ini yang dulu pernah saya buat untuk sambung cutting, modifikasi sendiri. Ini pisaunya saya beli di OL shop ya, di online shop. Suatu pisau seperti ini harganya 10.000. Nah, proses
pelukaan penggoresan pada cutting seperti ini caranya nih. Ini tinggal didorong aja seperti ini. Nah, hasilnya cukup mulus, bagus, lebih mudah daripada kita menggunakan pisau harus menyayat di kedua sisinya. Kita lakukan 2 atau 3 pada satu cutting besar, bisa juga 4. Nih, sangat mudah sekali. Hasilnya mulus. Kita kasih 4 ini karena cuttingnya besar. Simple. Setelah digoreng seperti ini baru kita rendam pada larutan bawang merah ini. Satu lagi, ada sebagian orang mengatakan bahwa cutting yang besar dengan kulit tebal, ini contohnya kulit yang bagian luar ini ada yang mengatakan lebih baik dikupas. Nih, dikupas, hasilnya seperti ini setelah dikupas. Sebenarnya plus minus, ada baiknya dan ada jeleknya ya. Dengan dikupas seperti ini, pertumbuhan atau adanya kutu perisai yang bersembunyi di kulit-kulit yang udah tua ini, di sela-sela kulit, itu akan hilang ya, akan hilang. Tapi kelemahannya, jika dikupas seperti ini, tingkat kelembaban dari cutting ini akan berkurang, dia akan lebih cepat kering. Nah, ini tergantung nanti penyemaian ada di mana. Kalau kita semai di tempat yang teduh, nggak jadi masalah. Karena apa? Pelembaban, proses penguapan dari kadar air yang ada di cutting ini akan sedikit berkurang. Nah, beda halnya dengan ini. Jika kulitnya nggak dikupas, kelembaban pada cutting dia akan terjaga lebih lama. Karena proses panas pada cutting akan terserap oleh lapisan yang di luar ini. Kulitnya masih tebal. Ini contohnya nih. Ini tebal ini. Nah, saya sendiri lebih suka tanpa adanya ini dikupas. Ini hanya sebagai contoh aja ini. Biasanya saya kupas bagian atas yang mau di grafting agar lebih mempermudah aja, tapi bagian bawahnya nggak saya buang kulitnya, saya biarkan. Yang terpenting kelihatan nggak ada kutu perisai atau insek lainnya ya. Lagian ini kan udah direndam dengan fungi untuk mencegah jamur. Fungi yang kita gunakan sistemik yang diharapkan bisa masuk ke sel-sel ini, jaringan cutting. Jadi terserah mau pilih yang mana, karena banyak sekali metode yang digunakan oleh pecinta tanaman anggur. Kita ambil enaknya aja. Pada prinsipnya sebenarnya teknik itu kan untuk mempermudah kita agar mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang lebih baik. Oke, cukup dulu informasi dari saya yang lama sekali nggak update video karena kesibukan di kebun. Waduh, ini lah kalau sambil ngomong nih dikupas ini, padahal sebenarnya nggak dikupas nih. Cukup dulu ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya yang akan ada kejutan dari kita.
Nah, ini sebagai tambahan, nih contoh cutting yang sudah disemai dan sudah di grafting ya. Kulit enggak saya kupas, hanya bagian atasnya untuk mempermudah grafting. Ini contohnya ya. Demikian halnya dengan yang bonggol besar pun sama, bagian bawahnya masih utuh, atasnya saya kupas sedikit, itu sama. Nah, ini di grafting kurang lebih 9 hari yang lalu, udah mulai pada sprut. 50-an grafting ini udah ada yang kelihatan gosong satu ini, tapi alhamdulillah ini banyak yang sprut. Ini stok Dixon dan Dubo, karena hari ini banyak permintaan jenis Dubo scaping ya, dan juga jenis Dixon. Ini juga ada sprut tuh. Untuk media tanam saya sarankan tidak menggunakan campuran pupuk kandang untuk media semai cutting ya. Tapi untuk media tanam nanti kalau udah grounding, udah akar kuat, bisa gunakan pupuk kandang. Terima kasih, sampai di sini dulu video dari saya yang lama nggak update.